Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik di STP Katolik Santo Fransiskus Semarang. Perkenalkan, nama saya Bintang Kartini Adria Simbolon SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 11 Janji Matogu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama. Kegiatan pembelajaran saya hari ini dilaksanakan di kelas 6 dengan tema hak dan kewajibanku sebagai warga negara dan dengan subtema kewajibanku sebagai warga negara. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Saya membutuhkan kritik dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Ibu absen dulu. Hadirkah semuanya? Hadir. Tuhan masih memberkati kita, ya kan? Masih memberkati kita sampai saat ini hingga kita dapat bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta ini untuk mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu perhatikan sampah-sampah di bawah kursinya, di bawah mejanya. Ada lagi kah? Tidak. Perhatikan dulu cara duduknya. Duduk yang tegak, ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa kita? Oke, anak Ibu Santi, gimana? Terima kasih buat anak Ibu Santi yang telah membuka pertemuan kita ini dengan doa. Semoga pertemuan kita kali ini berjalan dengan lancar, ya. Nah, sebelum kita masuk ke subtema kita yang berikutnya, kan? Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, coba dulu Fitri. Hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Tepat sekali. Apa subtema kita? Hakku sebagai warga negara. Itulah subtema kita minggu yang lalu. Nah, ya. Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang menurut orang tidak boleh diambil. Ya, ingat itu selalu. Hak itu yang dimiliki seseorang yang tidak boleh diambil orang. Ya kan? Hak dapat diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum jadi hak itu sudah kamu dapatkan sebelum kamu lahir, ya. Apa namanya? Hak untuk hidup. Makanya dilarang aborsi, ya. Nah, jenis-jenis hak, ya.
sejenis hak, ya. Tapi itu saja yang perlu kita ketahui. Oke? Nah, semua hak-hak tadi tidak dapat dirampas, tidak dapat direbut, dan tidak dapat diambil dari kamu. Kamu wajib memiliki. Ingat itu selalu, ya. Oke. Nah, hari ini kita tetap akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara dengan subtema kewajibanku sebagai warga negara. Nah, kamu sudah mendapatkan hakmu. Jadi kamu juga wajib melaksanakan kewajibanmu. Ingat itu selalu, ya. Nah, ya kan? Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, ya, orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, negara kita itu akan merasa senang. Terlebih Allah. Jadi kita mau menyenangkan Allah dulu dengan cara bagaimana melaksanakan kewajiban kita. Oke, ya. Nanti semua sama-sama bernyanyi, ya. Tuhan, mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan hati ini. Jadi berjalan untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tulus hatikan untuk selalu. Akan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nah, sama seperti lagu tadi, ya kan? Kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita? Dengan melaksanakan kewajiban kita. Kamu sebagai anak Tuhan setiap hari Minggu harus kemana? Gereja. Iya, itu kewajibanmu. Jika kamu sudah melaksanakannya, maka Tuhan akan senang. Ingat selalu, ya. Tanamkan di dalam hatimu, kamu harus selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan cara melaksanakan semua kewajiban-kewajibanmu, baik sebagai seorang anak, baik sebagai seorang siswa, baik sebagai seorang warga negara, terutama sebagai seorang anak Tuhan. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik memahami hak dan kewajiban dirinya sebagai warga negara dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Ingat yang ditanamkan di situ, harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kewajiban utama sebagai warga negara dengan memberikan 2 contoh kewajiban dan menjelaskan pelaksanaannya dalam kegiatan sehari-hari melalui presentasi di depan kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan ajaran Yesus tentang kewajiban kepada negara dengan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, termasuk membayar pajak dan menaati peraturan menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam menjalankan kewajiban sebagai
sebagai warga negara seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, ini diambil dari P5, dengan berkebinekaan global, peserta didik akan memahami dan menghargai keragaman hak dan kewajiban di masyarakat, serta menunjukkan sikap yang adil dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sejalan dengan nilai-nilai Katolik yang mendorong penghargaan terhadap sesama manusia. Nah, ini yang paling penting, pertanyaan pemantik. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara menurut ajaran Katolik? Menurut si Alfian, sebutkan dulu saat aku kewajiban menghormati hukum. Menghormati hukum, tepat sekali. Coba dulu si Siska. Menjunjung tinggi keadilan, tepat sekali. Coba dulu si Indri. Membangun persatuan. Tepat sekali yang kalian bilang semua. Tapi yang paling pentingnya dan harus selalu diingat, membela negara. Kalau ada lagi bangsa atau negara lain mau menjajah negara kita ini, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus paling depan untuk membela. Kita berjuang. Siap semua? Siap. Semuanya bilang apa? Siap. Siap semua membela bangsa kita ini? Siap. Ya, sebagai generasi muda, generasi bangsa harus siap untuk membela negara. Bahkan mengorbankan diri. Ya. Siap semua kan? Siap. Oke ya. Nah, ini agar ibu lebih tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita ini. Di depan ya ada dua pertanyaan pilihan berganda ya. Pertanyaan yang pertama, apa kewajiban utama warga negara terhadap pemerintah? A. Menghindari pajak. B. Mematuhi peraturan dan hukum. C. Mengabaikan tugas sosial. D. Hanya memilih pemimpin yang disukai. Menurut kalian jawaban yang tepat apa? B. Mematuhi peraturan dan hukum. Oke, tepat sekali. Untuk yang soal nomor 2, apa yang harus dilakukan warga negara dalam menjaga lingkungan? A. Membuang sampah sembarangan. B. Mengurangi penggunaan plastik. C. Menghancurkan taman kota. D. Mengabaikan sampah di sekitar. Menurut kalian jawaban yang tepat dari soal nomor 2 yang mana? B. Yang bilang A siapa? Yang bilang B? Yang bilang C? Gak ada. Yang bilang D? Gak ada. Berarti semua bilang B. Iya. Yang harus dilakukan warga negara dalam menjaga lingkungan adalah mengurangi penggunaan plastik. Oke, ya. Kita masuk ke identifikasi masalah. Nanti ibu akan mengungkapkan video, ya. Jadi tugas kalian apa? Menonton, ya kan? Kalian perhatikan videonya. Nanti akan ada pertanyaan dari videonya, ya. Mengerti semua kan? Sering dikejutkan, selalu menanyakan. Mereka semua bagikan kulit pada kaca. Aku, botol air berenang, dan inilah kisah. Memiliki harapan yang tinggi untuk dapat berkumpul bersama kaumku di tempat sampah. Namun takdir mengatakanku ke tempat yang selalu disermasalahkan oleh mereka. Banjir lagi. Kalau pindah di kota tuh kerjanya apaan sih? Kisahku berawal dari seseorang yang membeliku di warung lomba. Bang, bang. Penantian yang terasa seperti tak berujung kini memberikan jawabannya. Akhirnya aku dapat menjadi manfaat yang baik. Namun air susu dibalas air tua. Menurut kalian, hal apa yang salah dalam video tadi? Dimana orang membuang sampah sembarangan. Hak dan kewajiban
dan selalu berdampingan atau bisa dibilang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Walaupun mereka berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, sudah seharusnya kewajiban yang pertama sekali dilaksanakan. Setelah kamu melakukan kewajiban kamu, maka kamu akan mendapatkan hakmu. Ada gambar di depan ini yang merupakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang negara. Nah, gambar yang ini membuang sampah pada tempatnya. Gambar apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, kewajiban. Ingat, kewajiban. Gambar yang ini. Gambar yang kedua. Menurut kalian itu gambar apa? Mereka lagi yang menyampaikan pendapat itu hak atau kewajiban? Hak. Ini gambar yang ketiga. Mereka mau kemana? Ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Sedangkan gambar yang keempat, ini mereka ngapain? Saling menghormat. Ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Ini gambar yang kelima. Pergi ke sekolah, ini hak atau kewajiban? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Gambar yang keenam, mereka lagi ngapain ini? Ya, mereka menyolong bapak ibu guru. Ini hak atau kewajiban? Kewajiban. Ini gambar yang ketujuh. Lagi diapain dia itu? Bersuntik. Ya, dia lagi disuntik. Ini hak atau kewajiban? Hak. Ini gambar yang kedelapan, dia lagi ngapain? Ini menurut kalian hak atau kewajiban? Hak. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya. Kewajiban seorang peserta didik adalah belajar. Nah, Ibu lihat, kalian sudah tahu, sudah dapat membedakan mana yang menjadi hak atau kewajiban, kan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, Ibu mau membagi kelompok dulu. Untuk kelompok Matius itu Jose dan Santi. Mana Jose dan Santi? Coba tunjuk tangan. Untuk kelompok Markus, Indri dan Alfian. Mana Indri Alfian? Untuk kelompok Lukas, Vicky, Siska dan Sari. Mana mereka? Oke, sekarang semua ambil posisinya dulu. Tadi kelompok Matius di sini, Markus di sini, Lukas di sini. Coba ambil posisinya masing-masing. Gak usah angkat apa. Hanya kelompok 3 yang perlu. Hanya kelompok 3 yang perlu mengangkat kursi. Mana tadi kelompok Matius, Markus, dan Lukas? Sudah pada posisi semuanya, nah? Sekarang kita nonton dulu. Jadi kalian siap. Tadi kita sudah menonton video cerita kitab suci. Biar kita lebih mendalami, ya, kita baca dulu bersama-sama teks
ayat 15 sampai 22. Nanti ya, membacanya itu setiap ayat itu berkelompok yang dimulai dari kelompok Matius bersama-sama ya. Oke, mulai dari kelompok Matius ayat 15. Kemudian berkenalah orang-orang Farisi dan mereka beri bagaimana hal yang mereka dapat menjelaskan Yesus dengan sesuatu. Mereka menurut sama orang-orang kemudian berkata, Guru, kami tahu ada seorang yang jujur dan katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah menurunkan bayar pajak pada Kaisar tanggal tidak? Tetapi Yesus mengetahui perkataan dari mereka itu. Lalu dari mengapa kalau kami akan naik orang-orang juga? Untuk merawat kepadamu mana uang untuk banyak kopi. Mereka membawa seorang anak kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan apa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada anak apa yang wajib kau berikan kepada anak. Mendengar itu mereka Yesus lalu pergi. Oke, tadi sudah bersama-sama membaca ya kan teks kitab suci. Nah, sekarang ya, Ibu nanti akan membagikan soal-soal ya. Tugas kalian apa? Kalian mendiskusikan, kemudian mencari jawabannya di dalam kelompok. Harus saling bekerja sama. Setelah nanti selesai dijawab, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan ya. Nah, ya. Ini soalnya ya. Ini pertanyaannya. Ibu juga akan membaginya kepada kalian. Semua mengerjakannya di sini, tapi nanti hanya satu yang dibawa ke depannya untuk mempresentasikannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang datang kepada Yesus dan dengan tujuan apa? Yang kedua, apa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan Herodian kepada Yesus? Yang ketiga, apa yang diminta Yesus untuk diperlihatkan kepadanya? Yang keempat, apa jawaban Yesus yang terkenal setelah mereka menjawab tentang gambar Kaisar pada mata uang tersebut? Yang kelima, apa makna dari perkataan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Oke, sekarang dijawablah pertanyaannya ini di dalam kelompok ya.
sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Sekarang majulah kelompok 1 untuk mempresentasikan, kelompok Matius untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka ya. Kelompok yang pertama maju ke depan itu adalah kelompok Matius. Oke, kelompok Matius maju ke depan. Selamat pagi. Kami dari kelompok Matius akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Orang-orang Farisi datang ke Yesus. 2. Apa diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? 3. Anak uang untuk pajak. 4. Berikanlah kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 5. Kamu harus wajib memberikan apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan Allah. Oke, terima kasih untuk kelompok Matius. Sekarang kelompok Markus. Oke, maju ke Markus. Oke. Orang Farisi menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. 2. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? 3. Mata uang untuk pajak. 4. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah. 5. Kami melaksanakan kewajiban membayar pajak. Oke, terima kasih untuk kelompok Markus. Berikutnya kelompok Lukas. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Orang-orang Farisi dengan tujuan ingin menjerat Yesus. 2. Apa diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? 3. Mata uang untuk pajak. 4. Berikanlah kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada Allah. 5. Berikanlah apa yang wajib kami berikan kepada Kaisar dan Allah. Oke, terima kasih untuk kelompok Lukas yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu lihat badannya sudah mulai mengantuk ya kan? Jadi kita streaming dulu, semuanya bangkit berdiri, nanti semua bernyanyi, semua bergerak ya. Siap? Siap.
Menurut kalian kelompok Lukas sudah? Sudah. Oke, nah sekarang kita bahas dulu bersama-sama. Siapa yang datang kepada Yesus dan dengan tujuan apa? Siapa yang datang? Orang-orang Farisi dan tujuan Ya, orang-orang Farisi. Tujuan mereka apa? Ingin menyerang Yesus melalui pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan Fariseus kepada Yesus? Apa pertanyaannya itu? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang diminta Yesus untuk diperlihatkan kepadanya? Ya, mata uang untuk membayar pajak. Ya, soal yang berikutnya, apa jawaban Yesus yang terkenal setelah mereka menjawab tentang gambar kaisar pada mata uang tersebut? Ya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, nah, sharing kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih buat anak-anak ibu yang aktif, ya. Yang ikut serta adalah kelompok tadi ya dalam diskusi tadi. Ya, sekarang kita ambil kesimpulan menurut cerita kita tadi. Bisa kita ambil kesimpulannya apa? Bahwa kewajiban kita kepada negara dan kewajiban kita kepada Allah itu harus apa? Seimbang, ya. Sama seperti yang dikatakan Yesus tadi, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi kewajibanmu, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi kewajibanmu. Harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Itu yang perlu kita tanamkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita bersama-sama membaca dulu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari materi kita hari ini. Yang pertama, kewajiban adalah sama-sama 1, 2, 3. Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai warga negara untuk mendukung kehidupan bersama yang harmonis. 2. Kewajiban menurut ajaran Gereja Katolik. Ajaran Katolik mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai bentuk pengabdian dan kasih kepada sesama. Melaksanakan kewajiban adalah bagian dari panggilan iman untuk membangun komunitas yang lebih baik dan mencerminkan nilai-nilai yang kasih dan keadilan. Keseimbangan Antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban dapat merusak keharmonisan sosial. Setiap warga negara harus sadar bahwa hak-hak mereka hanya dapat terlindungi jika mereka juga menjalankan kewajiban mereka dengan baik. materi kita telah selesai, ya. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pemahaman kalian mengenai tema kita hari ini, yaitu kewajibanku sebagai warga negara, kan? Nah, di sini ibu akan membagikan asesmen akhir. Tugas kalian apa? Menjawab
ya. Bisa kan? Satu soal, satu menit. Belajar membaca nanti kan? Oke, dijawab Pak. Ditulis namanya ya. Siapa yang sudah selesai? Oke, ibu kumpul dulu yang sudah selesai ya. Kita tunggu nanti yang belum selesai. Terima kasih. Nah, itu tadi dia asesmen akhir kita. Nah, kita masuk ke refleksi. Di LKP ini tadi, coba perhatikan LKPD-nya, tempat kerja peserta didiknya. Di halaman terakhir, di halaman terakhir, ya kan? Yang ada bingkai-bingkainya itu, ya. Di situ ada pertanyaannya, ada tulisannya refleksi, ya kan? Nah, tugas kalian apa? Menuliskan sebuah paragraf tentang bagaimana kamu akan menjadi warga negara yang baik berdasarkan nilai-nilai Katolik. Nah, itu tugas kalian di rumah. Jawabannya nanti kalian buat di mana? Di sini ya. Di sini kalian kerjakan. Mengerti semua? Mengerti. Minggu depan di buku kumpul. Oke, ya. Sudah selesai kan? Sudah. Sudah mengerti tugasnya apa? Sudah. Oke, sekarang disimpanlah bukunya. Ditutuplah bukunya. Ya, diambil kita posisi untuk berdoa. Siapa yang bisa menutup doa kita? Oke, Indri, Marina. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Di rumah dibuka kembali nanti ya bukunya ya, dibaca-baca ya. Sudah mengerti semua?